Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Matnul Ghayah wa Takrib. Matan Takrib yang lebih dikenal dengan Matan Abi Suja. Alhamdulillah kita sudah sampai di bab zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa ammal asmanu fa syai'ani adz-dzahabu wal fiddah. Dan adapun bermula asman fa syai'ani, maka itu dua perkara. Yang mana dua perkara? Az-zahabu, emas, dan fiddah, perak. Jadi sebelumnya harta-harta yang wajib dizakati ada 5 macam: mawashi, binatang ternak, biji-bijian, buah-buahan, kemudian asman, urutut tijarah, barang dagang. Ini pembahasan satu-satu. Asman itu apa? Yang dimaksud dengan asman yaitu emas dan perak. Jadi nanti para ulama memasukkan juga uang rupiah, uang dolar, segala macam dalam emas dan perak, karena dia uang itu bernilai emas. Kita lihat dulu 4 dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu fi wujubiz zakati fihima qauluhu ta'ala. Bermula dalil pada wajib zakat pada keduanya, emas dan perak, itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan bermula orang-orang yang yaknizun, yang menyimpan oleh mereka akan emas dan perak, wala yunfiqunaha, tidak menginfak oleh mereka akannya emas dan perak, tidak menginfak di jalan Allah, fabashshirhum, maka beri kabar gembira olehmu kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Jadi ayat ini Allah mengancam orang yang menyimpan emas dan perak. Maksud menyimpan tidak mau memberi zakatnya. Surat At-Taubah ayat 34. Wal kanzuh wal malul ladzi lam tuaddi zakatuh. Kanzun dalam ayat yaknizun itu artinya al malul ladzi, harta yang tidak dibayarkan zakatnya. Itu yang pertama, dalil wajib zakat emas dan perak, yaitu ayat. Rawal Bukhari fi tafsirih, telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam menafsirkannya ayat tersebut. An Ibni Umarin, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, apa kata Ibni Umar? Man kanadhaha falam yuaddi zakataha fawailullah. Bermula siman yang kanadha, menyimpan ia akannya emas dan perak, falam yuaddi, maka tidak menunaikan ia akan zakatnya emas dan perak, fawailullah, maka kecelakaan baginya. Ini ancaman. Ini menunjukkan bahwa emas dan perak itu ada zakatnya dengan syarat-syaratnya. Wama, dan dalil selanjutnya, ma rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang telah meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddah, tidak ada seorang pun dari pemilik emas dan perak, la yuaddi haqqaha, yang tidak membayarkan ia akan haknya emas dan perak. Haknya maksudnya zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamah, melainkan apabila adalah hari kiamat, sufihat lahu safaihu minnar, niscaya dihamparkan baginya, pemilik emas dan perak, akan hamparan-hamparan dari neraka. Fa uhmiya 'alaiha, maka dipanaskan akan dia, 'alaiha, di atasnya hamparan tadi, dipanaskan, fi nari jahannam, dalam neraka jahannam, artinya dibalut dengan tikar dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Fayuqwa biha janbuh, maka digosok dengannya safaheh, maka digosok dengannya lembaran tadi akan lambungnya, wa dhahruhu, dan punggungnya. Kullama baradat, setiap kali dingin ianya safaheh, semacam tikar, setiap kali dingin ia, uidat, dikembalikan akan dianya, maka setiap kali dingin ianya semacam tikar-tikar tadi, dia dikembalikan akan dianya tikar baginya. Setiap kali dingin ditambah lagi panasnya. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Itu kejadian dalam sehari yang adalah
kadarnya sehari itu 50.000 tahun. Hatta yuqda bainal ibad, hingga diselesaikan akan urusan di antara hamba-hamba. Fayura sabilahu, maka diperlihatkan kepadanya akan jalannya. Imma ilal jannah, ada kala ke surga, wa imma ilan nar, ada kala ke neraka. Hakkaha ay zakataha. Itu dalil tentang wajib zakat emas dan perak. Wa syaraitu wujubiz zakati fiha khamsatu asya'a. Dan bermula segala syarat-syarat wajib zakat padanya emas dan perak, asman. Itu khamsatu asya', ada 5 perkara. Yang pertama al-islamu, Islam, pemiliknya Islam, wal hurriyatu, dan orang merdeka. Karena hamba tidak punya hak milik. Wal milkut tamu, dan milik yang sempurna. Milik yang sempurna maksudnya dia, benda itu milik dia, manfaatnya juga milik dia, atau barang itu milik dia, dia punya hak untuk mengolahnya, mengambil manfaat, punya hak untuk hak tasarruf. Karena ada nanti milik-milik yang tidak sempurna seperti harta si mukatab. Mukatab itu satu budak, seorang budak yang diberi kebebasan oleh tuannya untuk mengelola sejumlah harta untuk menembus dirinya. Jadi harta dalam tangan si mukatab itu memang milik Sayyid, tapi bukan milik yang sempurna karena Sayyid tidak boleh menggunakannya. Itu digunakan oleh si budak tersebut. Jadi harta seperti itu nanti enggak dizakati. Milik yang sempurna, wan nisabu, dan sampai nisabnya, wal haulu, dan sampai tahunnya. Ini secara umum dulu, nanti ada detailnya. Wa amma dzuru'u fatajibu zakatu fiha bisalasati syara'ita. Adapun bermula dzuru', biji-bijian, fatajibu zakatu fiha, maka wajiblah oleh zakat padanya biji-bijian dengan 3 syarat. Biji-bijian yang wajib dizakati ada 3 syaratnya. Ayyakuna mimma yadra'uhul adamiyun. Bermula yang pertama itu bahwa ada ayahnya dzuru', itu sabit dari ma, yang menanam akannya ma oleh manusia. Jadi bijian itu ditanam, bukan tumbuh sendiri. Kalau tumbuh sendiri nggak perlu dizakatin, dan jarang juga yang tumbuh sendiri yang hasilnya banyak. Wa ayyakuna qutan muddakharan, dan bahwa ada ianya biji-bijian itu qutan. Qutan itu makanan pokok muddakharan yang disimpan. Jadi biji-bijian yang mesti dizakati itu bijian yang bisa disimpan lama dan digunakan untuk makanan pokok, semacam misalkan beras, gandum, jagung, dan lain-lain. Bukan biji-bijian yang tidak bisa disimpan lama, yang cepat busuknya. Wa ayyakuna nisaban, dan bahwa ada ianya dzuru', biji-bijian itu nisab. Nah, ketika dia sampai nisab, nanti dikeluarkan zakatnya. Jadi di sini tidak disyaratkan tahun, karena dalam biji-bijian itu zakatnya setiap kali panen. Nah, dalam setahun 2 kali panen, berarti zakatnya 2 kali. Berapa nisab? Wahwa khamsatu ausukin la kisyra 'alaiha. Dan dianya nisab itu 5 wasak yang tidak ada kulit, di atasnya 5 wasak. Nah, jadi zakat biji-bijian itu kalau dalam keadaan bersih dia 5 wasak. 5 wasak itu kalau dalam kiloan kita 653 kilo. Lebih kurang. Dengan ada sedikit perbedaan pendapat nanti di tempatnya kita bahas. Jadi begitu kita punya beras, hasil panen kita, pas hasil bersihnya 653 kg beras misalkan, berarti wajib dizakatinya 1/10 nanti. Wa amma simaru fatajibu zakatu fi syai'aini minha. Dan adapun bermula buah-buahan itu nisya, maka wajiblah oleh zakat pada 2 perkara darinya buah-buahan. Buah yang wajib dizakati 2 doang. Samaratun nakhli, buah kurma, wa samaratul karmi, dan buah anggur. Nah, buah pisang nggak wajib zakat. Nanti kita lihat ada kajian terbaru macam-macam. Wa syaraitu wujubiz zakati fiha arba'atu asya'a. Dan bermula segala syarat wajib zakat padanya buah-buahan itu 4 perkara. Yang pertama al-islamu, Islam, wal hurriyatu, dan merdeka, wal milkut tamu, milik tam, wan nisabu, dan sampai nisab, enggak disyaratkan tahun juga, setiap panen maksudnya. Ini secara umum nanti ada detailnya. Wa amma urudut tijarati fatajibu zakatu fiha bisyaraitil madzukurati fil asman. Adapun bermula barang dagangan, maka wajiblah oleh zakat padanya barang dagangan dengan syarat-syarat yang disebutkan akan dia syarat pada asman, pada emas dan perak. Nah, yaitu sama syaratnya dengan emas dan perak. Artinya nisabnya nanti, nisab dagang itu nisab emas. Emas 85 kg, emas murni 24 karat.
Ada nilai dagangan kita udah lewat pas 1 tahun. Nah, itu nanti baru dizakati. Kita lihat penjelasannya satu-satu ya. Ini satu, apa maksudnya satu? Satu tadi artinya biji-bijian yang mesti dizakati yaitu yang bisa disimpan lama. Kita lihat. Apa maksud bisa disimpan lama? Qutan mudakharan. Ay yumkinu idkharuhu duna ayyaf sudah. Artinya mungkinlah oleh menyimpannya biji-bijian tanpa rusak ya, bisa disimpan dalam waktu lama. Wal qutuh wa ma yakunu aslu ta'amil ghalibi li ahli balad. Qut itu makanan pokok, maksudnya itu ma yang ada ianya ma itu aslat ta'am, menjadi asal makanan yang biasa bagi penduduk satu negeri, makanan utama. Nanti walaupun harus ditambah lauk-lauknya kayak beras gitu, makanan utama, nasi. Walaupun harus ada ikan segala macamnya. Wal muradu bermula yang dimaksud itu al-qumhu gandum wa syair sejenis gandum wal himsu wal faulu dan kacang-kacangan wa nahwu zalik dan lain-lain. Sayati bayanuha ma'a dalilihi fi faslihi, akan datanglah oleh penjelasannya bersama dalilnya pada pasalnya. Jadi tentang syarat lengkapnya nanti akan disebut, yaitu misalkan nisab biji-bijian 5 wasak tanpa kulit, nanti ada penjelasan detailnya. Yang ketiga yaitu samaratul karmi. Karmi itu maksudnya buah anggur tadi, dan samaratun nakhli, buah-buahan yang mesti dizakati yaitu kurma dan anggur. Ini dalilnya. Rawa Abu Dawud, telah meriwayatkan oleh Abu Dawud, wa hasanahu Tirmidzi, dan menghasanakannya hadis oleh Imam Tirmidzi, an Ittab bin Asid, dari Ittab bin Asid radhiyallahu anhu qala, amara Rasulullah, telah memerintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu kharrasal inabu kama yukharrasun nakhlu, akan bahwa diperkirakan akan anggur, ini anggur masih basah kalau inab, kama yukharrasun nakhlu, sebagaimana diperkirakan akan nakhlu, kurma basah. Artinya waktu khadzu zakatuha zabiban, dan diambil akan zakatnya zabiban, dan diambil akan zakatnya anggur akan sebagai zabib. Zabib ini anggur kering. Kama tu'khadu, sebagaimana diambilkan akan sedekah kurma akan tamaran, kurma kering. Jadi begini, begitu kebun kurma sudah mulai berbuah, sudah mau bisa dipanen, kebun anggur juga, Nabi pernah menyuruh untuk memperkirakan kira-kira dalam 20 pohon kurma ini nanti kalau hasilnya sudah kering berapa. Kalau nyampe nisab, kalau diperkirakan begitu keringnya nanti sampai kadar nisabnya, berarti langsung harus dijelaskan, nah, ini 2 pohon ini untuk zakatnya. Nah, supaya yang untuk zakat itu tidak dipakai, tidak dimakan, karena sudah disiapkan terlebih dahulu. Sesudah ditentukan seperti itu, untuk zakatnya yang mana, nah itu boleh diambil atau dimakan yang lainnya. Nah, jadi zakatnya tetap ketika keringnya, bukan zakat dalam bentuk masih mudanya, bukan. Wal harsu takdiru ma yaku minar rutabi tamaran. Jadi al kharsu ini, kharsu yang ada dalam hadis ayyuh rasa, itu mengukur ma yang ada ianya ma daripada rutab akan tamar. Jadi kurma basah itu ditakar, diperkirakan ketika keringnya berapa, itu namanya kharsu. Wa mil inabi, dari anggur basah menjadi anggur kering. Kemudian tadi 4 tentang zakat tijarah. Zakat tijarah apa sih dalil kalau zakat tijarah itu wajib? Dalilnya wal aslu fi wujubiha, bermula asal pada wajibnya zakat tijarah, bermula asal pada wajibnya zakat padanya tijarah, itu firman-Nya Allah Taala, anfiqu min thayyiba bima kasabtum. Infak olehmu dari yang baik-baik dari apa yang engkau usahakan. Jadi tijarah itu masuk kategori usaha. Kalau Imam Mujahid berkata, nuzilat fit tijarah, ayat itu diturunkan membahas tentang tijarah. Wa qala an-Nasafi fi tafsirha, berkatalah oleh An-Nasafi dalam menafsirkannya ayat, wa fihi dalilu wujubiz zakati fi amwalit tijarah, padanya ayat itu menunjukkan itu dalil wajib zakat pada harta-harta dagang. Warawa Abu Dawud, meriwayatkan oleh Abu Dawud, an Samrah bin Jundub, dari Samrah bin Jundub radhiyallahu an berkata ia,
Amma ba'du, kata Samrah, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an nukhrija as-sadaqah min alladhi na'uddu lil bai'. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kami supaya kami keluarkan sedekah dari harta-harta yang kami siapkan untuk dijual. Wal murad bis sadaqah zakah. Bermula yang dimaksud dengan sedekah dalam hadis itu zakat. Nah, itu antara lain tentang sepintas tentang harta-harta yang wajib dizakati. Nanti selanjutnya baru masuk nisab onta. Walaupun kita nggak punya onta nggak apa-apa, kita baca sepintas nisab lembu, kambing dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.